Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Risnawati. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak dosen saya, yaitu Pak Dadang. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Oke, potret pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu pasca adanya Undang-Undang Desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan baru perubahan pembangunan bagi desa menjadi fokus para pihak termasuk pemuda. Beragam inisiatif pemuda muncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Kajian ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan ragam peran dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa. Yang kedua, menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jaringan untuk berkelanjutan. Peranan pemuda dalam membangun desa. Tinjauan teoritis pembangun desa, kewirausahaan dan partisipasi pemuda menjadi bagian pembahasan analitis dari kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa para wirausaha muda desa ini memiliki kesediaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, minimnya tenaga kerja, pertanian, maupun rendahnya kualitas pelayanan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam mobilisasi elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses mengarahkan partisipasi warga untuk membangun desa. Implikasinya adalah adanya nilai tambah bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendayagunakan potensi maupun aset lokal di desa. Karena itu kajian ini hadir untuk mengisi diskusi tentang peranan strategi dari pemuda, khususnya wirausaha muda di desa, yang dalam waktu kurun terakhir menunjukkan perkembangan di beberapa wilayah Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertama peranan dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa. Yang kedua, menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jejaring untuk berkelanjutannya peran pemuda dalam membangun desa. Tinjauan pembangunan desa, kewirausahaan dan partisipasi untuk digunakannya melalui analisa dan percepatan bangunan di desa. Dalam mencermati bentuk kontribusi wilayah muda desa, ini penulis mengambil contoh aktor muda desa yang ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu Sugeng Handoko, penggerak desa wisata Ngalegeran Gunung Api Purba, dan Agis Aulia, pendiri gerakan Banten Bangun Desa. Menemukan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beberapa karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya sendiri masing-masing. Secara umum dapat perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3: cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota.
Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat ada di sektor primer, yaitu pertanian dan perkembangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa dari pengalaman muda dan dalam memobilisasi sumber daya lokal desa, baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko Gunung Kidul Yogyakarta dan Nur Agis Aulia Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Perkembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat di desa, baik pemerintahan desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya, merawat jejaring untuk berkelanjutan kesejahteraan di desa. Dalam pembangunan masyarakat desa secara otoritas dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai mereview salah satu jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di kewirausahaan Islami. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kalimat atau penyampaian yang kurang tepat dan kurang baik. Mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.